inti dari pilkada ini orang melihat itu adalah DKI. Salah satu faktor yang menarik DKI ini karena Anies mencalonkan lagi. Kalau seandainya Anies tidak mencalonkan lagi sebagai gubernur DKJ, ya tentu suasananya tidak terlalu hot seperti sekarang. Di Pilpres ada Anies rame kan, di Pilkada ada Anies menarik. Nah, kenapa ini menjadi Pilkada tanpa Anies bagi saya tidak menarik. Justru menariknya karena ada Anies. Semua kekuatan pemerintah katakanlah, baik yang lama, katakanlah Jokowi Maruf Amin maupun Prabowo Gibran, itu saya meyakini tidak akan mau gitu ya Anies menjadi kepala daerah. Karena gubernur DKI. Iya, mau gubernur DKJ. Mungkin kalau di Aceh setuju. Mungkin karena di Aceh Anies menang ya. Atau Sumatera Barat. Betul, Pak Anies ini masih punya elektabilitas bagus, betul. Tapi persoalannya beliau bukan kader partai apapun. Kalau yang sekarang beredar ini seperti Pak Anies Sohibul Iman, ini sebenarnya cara PKS jualan kursi. Cuma karena pembelinya belum kelihatan, ini manuver dulu. Ini Anies Sohibul Iman 100% nggak bakal jadi. Nggak bakal berpasangan. Pak Sohibul Iman ini bukan tokoh yang bisa diterima oleh partai manapun, termasuk partai pendukung Anies kemarin waktu Pilpres. Pak Zulhas gitu ya dari PAN statement gitu bahwa kayaknya Kaesang dengan Zita misalnya juga oke gitu karena representasi anak muda gitu. PKB juga sudah sempat statement ketika PKB mengusung Pak Anies terus bilang sudah komunikasi dengan PSI gitu bahwa Kaesang oke gitu. Itu juga padahal belum ada juga komunikasi dengan PSI gitu Bang. Jadi artinya sebetulnya Mas Ketum kami ini hari ini menjadi daya tarik yang juga luar biasa gitu untuk perhelatan pilkada di Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Jadi nanti kita mau ganti Unpacking Internasional. Karena penontonnya sudah hampir seluruh benua ini ada. Gak banyak-banyak, dikit-dikit. Tapi ada, artinya nanti kalau bicara viewernya juga ada dari macam-macam negara ya. Alhamdulillah. Baiklah, saya mungkin memperkenalkan dulu. Ini kalau Kang Ujang Komarudin sebenarnya tidak usah diperkenalkan, sudah cukup terkenal. Biasa aja. S3-nya udah selesai Kang Ujang? Udah lama Bang, itu 2013 selesai. Di usia 31 tahun. Waduh, politik ya? Doktor Ilmu Politik UI. Doktor Ilmu Politik UI. Umurnya berapa selesai? Dulu 31 tahun awal. Luar biasa. Ini Pak Prabowo harus kasih hadiah. Iya dong, orang muda. Ya Jadi kan? sudah berapa belas tahun lalu lah gitu. Hebat. Insya Allah Bang. Makanya kan kita nonton Kang Ujang ini udah lama sekali ya. Iya. Terus ada di TV-TV nih. Hampir tiap hari. Sebagai pengamat ya. Iya. Kemarin waktu haji pun Bang, saya kemarin baru tiba di Indonesia Bang kemarin. Dipanggil Abang ke sini. Waktu haji kemarin 26 hari itu tiap hari TV ngundang Bang. Oh, tapi nggak bisa. Tapi ada beberapa yang waktunya pas ya bisa. Zoom ya. Zoom. Ya. Tapi kebanyakan tidak bisa karena banyak waktu sholat Bang. Soal apa? Soal haji atau soal apa? Soal ada nomenklatur Kementerian Haji dan Umroh dari Prabowo Gibran ini ada. Oh, iya, itu juga jadi isu. Soal pilkada DKI begitu Bang. Iya, iya. Pasti ada terus lah ya. Namanya pengamat sudah beken. Enggak Bang, belajar dari Bang Zulpan ini kita. Kita senang aja orang bilang belajar sama kita, padahal itu bohong juga. Sebagai junior belajar ke senior Bang. Iya. Ada hal-halnya tertentu ya, nggak Betul, semua Bang. juga. Betul. Di sebelah saya ini Tengku Zulfikar Usman. Zulkifli. Tengku Zulkifli Usman. Kenapa dipanggil Tengku? Karena makna dari Tengku itu sudah berkembang. Kan dulu Tengku itu diartikan hanya guru agama. Sekarang Tengku itu diperluas lagi menjadi cendekiawan.
intelektual. Jadi sejak dulu di Aceh itu sudah dikenal yang namanya Tengku. Beliau ini dari Aceh, ya. Sekarang sebagai pengurus ya, Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelora. Betul. Betul ya. Betul ya. Nah, dan sebenarnya studinya ini Timur Tengah. Ya kan, kita geser sedikit turun ke Indonesia lah, domestik. Jangan main di luar terus. Ya kan? Nah, kemudian ini mudah sekali nih. Kita mau panggil ibu nggak enak. Kita mau panggil adik di anggota DPR. Betul. Ya, ketua DPD DPW, Bang. ketua sebutannya. DPW PSI. Partai Solidaritas Indonesia DKJ. Betul, Bang. Udah DKJ. Udah DKJ. DKJ ya. Juga sebagai anggota DPRD DKI ya. Betul, Bang. Masuk 2 periode dong sekarang. Iya, Terpilih alhamdulillah. lagi? Alhamdulillah, Bang. Dapilnya di mana? Jakarta Pusat, Bang. Waduh, Luar biasa. Jakarta Pusat ya. Luar biasa. PSI sekarang berapa kursi untuk ini? Masih sama seperti 2019, Bang, mempertahankan 8 kursi di 8 Jakarta. kursi ya. Makanya artinya kan kalau orang bilang pengaruh Gibran ketuanya, terus ada Kaisang. permainan, Kaisang ada permainan, ya kan buktinya kursi nggak nambah juga kan, nggak lolos juga kan, gitu. DPR-nya, kan? DPR RI-nya, Bang. Sama Partai Gelora di DKI ada kursi nggak? Belum. Belum ya, ya karena baru lah. Baru. Yang penting kita biarpun tidak lolos ke parlemen, semangat harus tetap ada. Iya. Dulu kan PKS itu kan waktu pertama ikut pemilu tahun 99 kursinya kan kecil juga. Masih PK dulu kan, Iya. Partai Keadilan. Cuma 7 kursi. Ya, akhirnya gabung koalisi gabungan itu kan dengan PBB dengan beberapa partai yang lain. Tapi terus ganti nama menjadi PKS. Dulu keadilan aja. Waktu pertama-tama kok cuman keadilan, sejahteranya mana? Untuk siapa? Begitu pakai sejahtera, besar dia. Nah gitu kan. Jadi Partai Gelora Pertama Sejahtera. Partai Gelora Sejahtera. Supaya juga nanti 2029 lolos ya. Ya, amin. 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 Mudah-mudahan. Kalau PSI kan apa? Sudah berapa kali ikut pemilu ya PSI? 2, Bang. 2 kali ya. Ya. Ya mungkin yang ketiga nanti baru lolos. lah. Amin. Ini nanti DPR. Kan sekarang kan DPRD-nya bertambah banyak ya seluruh Indonesia kan? Betul, betul, Bang. Berapa? Hafal nggak? 600% kenaikannya, Bang. 600%. Betul. Waduh, luar biasa. Artinya nanti banyak kepala daerah ya, wali kota, bupati, terutama mungkin gubernur atau wakil gubernur. Nah, itu PSI ada di situ. Ya, ya. Katanya sih kalau kepala daerahnya banyak, semakin mudah untuk menang pileknya nanti. Iya, iya, iya. Itu yang apa? Yang tergambarkan sekarang. Baiklah, tadi kita cerita-cerita ya supaya untuk meredakan ketegangan juga, ya kan? Kita ini sebenarnya ingin ngobrol-ngobrol santai aja. Kita melihat persoalan tadi kan kita ini diributkan, disibukkan dengan soal pilpres. Sekarang kan sudah bergeser ke pilkada. Inti dari pilkada ini orang melihat itu adalah DKI. Nah, salah satu faktor yang menarik DKI ini karena Anies mencalonkan lagi. Mencalonkan diri lagi menjadi calon gubernur kan gitu. Kalau seandainya Anies tidak mencalonkan lagi sebagai gubernur DKJ, ya tentu suasananya tidak terlalu hot seperti sekarang. Ya kan? Faktor Anies semuanya menjadi panas nih. Ya, Pilpres ada Anies panas. Ya kan? Pilgub ada Anies panas gitu kan. Artinya boleh juga membawa semangat gitu ya. Supaya yang mendukung juga serius, yang tidak setuju juga serius kan gitu. Nah, Kang Ujang, Ya, Bang. ini kan kalau kita lihat pilkada DKI ini, Agustus itu kan katakanlah sebulan setengah lagi, Ya.
itu kan harus sudah mendaftar. Betul. Pasangan calon cagup, cawagup itu harus sudah terdaftar di KPU, KPUD ya, tentang siapa-siapa yang akan maju. Nah sampai sekarang ini kan belum ada nih yang jelas. Walaupun Anies sudah diusung oleh PKS, ya, istilahnya menggandeng antara Anies dengan Sohibul Iman, sementara yang lain kan belum. PDIP belum memutuskan siapa, bahkan partai lain tuh belum. PKB sudah mengatakan mencalonkan Anies. Ya, tetapi dengan PKS masuk wakil gubernurnya ini, kan bagaimana posisi PKB ini kan problem juga. Ya. Jadi semua ini masih bulat istilahnya, masih muter-muter untuk kepastian siapa yang pasti maju menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur. Nanti kita tanya kepada PSI bagaimana dengan Kaisang misalnya, apakah serius atau tidak kan? Silakan Kang Ujang. Ya, kalau saya membaca begini Bang, dulu ketika IKN itu katakanlah menjadi fenomena bahwa orang menduga ada pergeseran gitu kan, DKI tidak akan menarik lagi. Saya justru berpandangan yang berbeda, saya katakan tetap DKJ itu, sekarang DKJ ya Bang, tetap akan menarik, tetap akan menjadi magnet. Nah kenapa? Ya pertama banyak faktor lah, salah satunya kan di IKN tidak ada pilkada. Jadi tidak akan ada pergeseran kok IKN juga itu soal kepala daerah itu. Nah tadi saya sepakat dengan Bang Julpan, titik utamanya, underline-nya. Ini menarik karena Anies yang maju. Saya dapat kabar Bang, ketika saya sebelum haji kemarin, ketemu dengan petinggi PKS, salah satu jubir PKS, yang mengatakan bahwa Pak Jokowi ketemunya di haji nih. Di sini di Kompas TV kita sampaikan aja. Jadi sebelum saya berangkat haji lah Pak, mengatakan Kang Ujang ini sifatnya belakang layar saja katanya, bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi tidak berkenan Anies untuk gubernur. Ya ini sangat rasional kan. Tadi kata Abang, di Pilpres ada Anies rame kan, di Pilkada ada Anies menarik. Nah kenapa ini menjadi Pilkada tanpa Anies bagi saya tidak menarik. Justru menariknya karena ada Anies. Semua kekuatan pemerintah katakanlah, baik yang lama, katakanlah Jokowi Maruf Amin maupun Prabowo Gibran, itu saya meyakini tidak akan mau gitu ya Anies menjadi kepala daerah. Karena dia gubernur DKI. Iya, mau gubernur DKJ. Mungkin kalau di Aceh setuju. Mungkin karena di Aceh Anies menang ya. Atau Sumatera Barat. Ya, di Pilpresnya menang kira-kira. Nah, dalam konteks itu saya melihat ada wilayah-wilayah strategis Bang di Jawa ini, katakanlah ya, DKJ termasuk Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, termasuk Jawa Timur, Sumut, Sulsel, dan daerah lain yang pemilihnya besar. Itu ada skema gitu katakanlah, dan itu rasional saja. Kepala daerahnya harus dimenangkan dari kubu pemerintah, Koalisi Indonesia Maju. Kim. Termasuk DKJ ini. Cuma persoalannya adalah siapakah penantang Anies, seandainya Anies katakanlah punya tiket, ya dengan Sohibul Iman, ataupun dengan Kaisang ya, atau dengan siapapun. Nah hari ini kita melihat yang mungkin akan didorong dan layak menurut ya beberapa pandangan publik itu kan Ridwan Kamil yang dimunculkan. Cuma persoalannya bagi saya gitu sebagai pengamat, apakah Ridwan Kamil punya investasi politik di DKJ? Punya kontribusi besar juga ke masyarakat DKJ kan nggak ada juga. Ini yang menjadi kerawanan bagi kubu pemerintah untuk melawan Anies. Kalau saya melihat begitu. Sedangkan dari kubu independen, katakanlah Pak Dharma Rangkun ya, itu kan agak sulit juga kalau menurut saya untuk bisa bersaing dengan Anies maupun dari kubu partai politik. Nah kerumitannya bagi hemat saya dan sepakat dengan Bang Julpan juga, kerumitannya adalah sebenarnya sosok siapa yang mendampingi Anies Baswedan, apakah betul dari PKS ataukah nanti PDIP juga menyodorkan, PKB juga ingin. Karena saya pernah berdiskusi juga dengan petinggi PKS, kami akan mendukung Pak Anies. Yang pertama akan kami tawarkan adalah menyiapkan formulir untuk menjadi anggota PKS. Terlepas nanti setuju atau tidak kita lihat katanya. Itu akan ditawarkan dulu.
Yang kedua adalah syaratnya adalah kami akan mendukung Pak Anies ketika calon wakil gubernurnya adalah kader kami. Makanya Pak Sohibul Iman lah yang disodorkan. Ya. Yang ketiga poinnya yang saya baca Bang, PKS juga punya skenario yang kedua. Skenario pertama Anies Sohibul Iman. Skenario kedua adalah seandainya Anies gagal mencalonkan diri. Karena tadi tidak perkenankannya ya kubu pemerintah untuk Anies maju di pilkada. Kita tidak tahu dalam konteks ini. Jadi ada skema yang kedua juga yang dibangun oleh PKS, skema di belakang layar yang seandainya Anies gagal, maka juga punya calon lain yang harus mampu bersaing dengan kubu Kim nanti. Siapa tuh calonnya? Saya belum tahu dan kelihatannya harus dilihat diukur indikator dari ya secara umum ya, dari elektabilitas, popularitas, isi tas gitu, termasuk akseptabilitas dari partai politik maupun dari warga DKJ. Nah saya melihat kalau kita baca ini semua maka sebenarnya menariknya DKJ karena Anies. Anies bagaimanapun, mohon maaf, ketika dia bertanding masih punya potensi untuk bisa menang. Saya katakan masih punya potensi karena bagaimanapun tergantung dari lawannya siapa. Iya. Saya baca, saya diskusi Bang dengan seorang menteri Jokowi. Kelihatannya waktu itu tertarik untuk maju. Pernah kita survei gitu ya di belakang layar, ini cerita. Begitu Anies muncul, mundur Bang. Artinya seorang menteri pun mengukur diri kalau lawannya Anies berat juga gitu. Karena Anies masih punya potensi untuk bisa menang tadi, walaupun ya tadi tidak ada tokoh publik siapapun yang tidak bisa dikalahkan dalam konteks apapun. Tapi dalam konteks indikator elektabilitas masih tinggi, popularitas masih tinggi, isi tas juga masih banyak gitu kan. Tadi akseptabilitas juga masih tinggi Anies itu. Makanya menjadi rebutan dari partai politik termasuk PDIP. PDIP itu kan ingin mendukung Anies kalau kadernya juga menjadi calon wakil gubernur. Dan tadi kerumitannya adalah dalam konteks calon wakil gubernur itu. Sama kayak Pilpres kemarin lah. Ya, gimana Ya kan? Bang? Ya, Pilpres kemarin kan begitu juga, rumit wakilnya Anies itu siapa? Iya. Termasuk Prabowo juga wakilnya siapa kan, rumit juga. Betul. PDIP juga rumit kan? Rumit. Siapa wakil ini? Ya. Artinya memang wakil ini menentukan, punya kontribusi juga untuk memenangkan kontestasi ini, kan gitu. Betul. Kalau dulu kan enggak, Betul. ya, Iya. tiba-tiba diputuskan aja, nggak mikir, tidak banyak terlalu dipikirkan, pokoknya figurnya siapa aja masuk, terserah lah, kan gitu. Betul. Jadi 2 periode Pilpres ini wakil menentukan. Ma'ruf Amin ketika itu menentukan dari kubu NU kan. Kita tahu Pak Gibran juga menentukan karena representasi dari Pak Jokowi kan. Jadi oleh karena itu saya melihat di wakil gubernur DKJ nanti juga menentukan kalkulasi-kalkulasi itu. Karena PKS saya lihat ya kan, kenapa saya bicara PKS Bang Tengku ya? Karena saya gelora. iya, maksudnya dari Bang Tengku artinya berbeda pandangan dengan PKS maksud saya. Karena PKS ini pemenang di DKJ dan dalam konteks tertentu dia punya dorongan besar juga untuk kadernya menjadi calon gubernur maupun wakil gubernur. Makanya dia tidak mau kecele. Ketika Sandiaga Uno jadi, PKS kalah. Lalu ketika Arija Patria juga jadi, PKS juga tidak dapat. Maka momentum 2024 ini PKS mengatakan ya kalau Anies mau maju, kami dorong ya kami wakil gubernurnya gitu. Nah, kerumitannya tadi mungkin dengan PKB nanti berkoalisi, dengan PDIP kalau PDIP dukung gitu kan, kita tidak tahu. Nah, yang paling penting sebenarnya tadi ada skema yang kedua tadi yang kita tidak tahu. Seandainya Anies tidak bisa nyalon kan kita tidak tahu, Bang. Ya ini yang harus kita baca. Ya. Saya kira faktor Nasdem juga bisa menjadi faktor utama untuk koalisi dengan PKS ya. Betul. Jadi karena secara personal Sohibul Iman itu dengan Pak Surya Paloh dekat sekali, personal ya. Nah bisa jadi kan kadang-kadang politik itu pendekatan personal ini bisa menjadi menentukan juga ya. Gitu. Kalau Tengku gimana melihatnya ini? Ya, saya agak sedikit beda dengan Pak Ujang nih. Ya harus beda. Ya harus beda. Kalau sama nggak menarik. Artinya gini, saya kurang sepakat kalau dikatakan Pak Anies ini magnet utama sehingga harus dijegal dan sebagainya. Menurut saya ini enggak juga begitu. Ini bukan sosok yang bahaya banget juga. Biasa ini saja. di samping di Gelora juga beliau ini dewan pakarnya TKN. PKN ya. TKN. TKN ya. Prabowo Gibran. Iya.
TKN Prabowo Gibran. Nah, Ya. Jadi itu sebenarnya tidak seperti itu kalau saya melihat ya, bahwa betul Pak Anies ini masih punya elektabilitas bagus, betul. Kans terpilih juga oke. Tapi persoalannya beliau bukan kader partai apapun. Ini jadi persoalan utama di Indonesia. Di Indonesia ini mulai dari bupati, wali kota, gubernur, sampai presiden, wakil presiden itu kalau nggak ada partai agak repot, Pak Zul. Ini titik paling krusial. Kalau yang sekarang beredar ini seperti Pak Anies Sohibul Iman, ini sebenarnya cara PKS jualan kursi. Cuma karena pembelinya belum kelihatan, ini manuver dulu. Kan jelas mereka kurang 4 kursi. Dan ini seperti 2007, Adang Dhani. Adang Dhani juga non partai, yang satu partai, yang satu PKS. Dikalahkan sama Pak Foke waktu itu. Jadi karena ini pembeli kursinya belum jelas, belum kelihatan, ini manuver dulu siapa yang mau beli. Kalau saya membaca, ini Anies Sohibul Iman 100% nggak bakal jadi, nggak bakal berpasangan. Iya, kalau saya lihat ya, karena resisten luar biasa. Pak Sohibul Iman ini bukan tokoh yang bisa diterima oleh partai manapun, termasuk partai pendukung Anies kemarin waktu Pilpres. Saya dengar tadi misalnya Nasdem itu sudah menyodorkan 3 nama. Pak Heru, ya kan? Bukan Bang. Siap. Pak Anies, Bang Syahroni sama Wibi kalau Nasdem. Yang ini untuk wakil. Oh, wakil. Untuk Pak wakil. Heru. Ya, salah Artinya yang disodorkan tidak ada nama Pak Sohibul Iman. Ya, wakil, ya, wakil. Itu aja udah jelas bahwa mereka nggak terima. Untuk wakil Nasdem tidak mengusulkan Sohibul Iman. Tidak. Nggak ada. Mungkin untuk Anies konsensus, tapi untuk wakil tidak. Karena kita tahu PKS sebenarnya seperti ini udah sering terjadi. Di Jawa Barat 2 kali berkuasa, ketika ingin berkuasa ketiga kali, mencari sosok wakil aja nggak bisa. Dipaksakanlah waktu itu Ahmad Syehu kan, tapi dikalahkan sama Ridwan Kamil, ya kan? Itu sudah incumbent loh Pak Zul. Itu incumbent di Jawa Barat 2 periode, menyiapkan wakil aja nggak bisa. Akhirnya itu emergency exit Pak Syehu. Pak Syehu elektabilitas nggak bagus sehingga nggak bisa mendorong Pak Sudrajat. Kalah waktu itu. Itu padahal incumbent 2 periode, apalagi yang ini bukan incumbent, bukan siapa-siapa. Nah, kalau persoalan dia menang pileg misalnya di DKI, menurut saya pileg sama pilgub beda. Beda, totally different itu. Pilgub dengan pileg itu sangat luar biasa beda ininya. Apa magnetnya, masalahnya, kompleksitasnya itu menurut saya juga belum tentu pemenang pileg ini juga akan punya taring di pilkada, enggak juga. Makanya nanti menurut saya ya, tasnya lain tuh, itu tasnya lain. Iya Pak Azul. Tas kan itu ada isi tas, Isi tas. tasnya lain. Jadi tidak mudah sekarang untuk PKS. Kita tahu historinya juga kemarin Pak Riza Patria juga akhirnya bisa melenggang jadi wakil, PKS hanya menonton. Ini sebenarnya udah berulang kali terjadi dan menurut saya ini akan terjadi lagi. Jadi nanti PKS nggak dapat wakil, nggak dapat cagup juga. Dia dipaksa lagi untuk mendukung cagup, cawagup orang lain. Itu bacaan saya. Jadi dalam konteks Pak Sohibul Iman, ini PKS bisa kita katakan gini nggak? Ini kan mau hibur-hibur bekas mantan presiden PKS saja, ya kan? Atau karena dituntut, mana dong kader PKS? PKS nggak punya kader. Majulah nih Sohibul Iman, ya kan, sebagai kader PKS. Apa bisa kita katakan begitu nggak? Itu mungkin proses di internal, saya nggak bisa komentarin ya Pak Dulwan. Cuman saya lihat memang pertama nggak ada salahnya PKS menyodorkan wakil Pak Sohibul. Ini benar secara mekanisme organisasi udah cukup bagus. Artinya memang pemenang pileg, masa nggak boleh ada salah satu yang mewakili ke cagup. Ini udah benar, PKS sebagai pemenang pileg memang harus pasang tarif, dia harus pasang barcode. Tapi masalahnya tidak mudah karena PKS ini ditolak terus. Kalau udah maju begitu banyak ditolak. Masalah kenapa ditolak saya nggak mau menafsirkan Pak Zul, tapi ini faktanya. Kalau kemarin misalnya ketika pengen cawapres misalnya ditolak juga sama orang. 2019 misalkan mau maju juga cawapres
ditolak juga sampai ada konflik di internal itu karena ada capres 9 orang dulu, kita ingat ada capres 9 orang PKS dulu. Itu juga konflik karena memang penolakannya tinggi dari partai lain. Kalau persoalan kenapa ditolak saya nggak tahu. Tapi yang jelas ini akan terus berulang menurut saya, termasuk di Pilkada DKI ini, Pak. Ya kan, kalau sebenarnya waktu Pilpres itu kan PKS itu ada yang mengakui bahwa Anies itu memang sudah kader PKS. Tidak dalam konteks administratif, tapi secara ideologis, ya kan, aliran politik dia tidak ada bedanya dengan PKS, kan gitu Anies ini. Nah, kemudian di dalam Pilgub ini juga seperti itu. Makanya memang menjadi agak aneh kalau Anies sebagai sudah dianggap sewarna dengan PKS, lalu PKS mengusung lagi kadernya menjadi wakil gubernur. Ini memang tadi logikanya kan kecenderungan untuk ditolak oleh partai lain itu besar. Betul. Karena kan begini, PKB kan pasti kepingin wakil. Oke, kita gabung, tapi wakilnya kita dong. Ya kan? Gitu. Politik kan nggak ada ikhlas-ikhlasan. Ya kan? Gitu. Nah, kemudian Nasdem kalau mau gabung sama Anies, ya minta wakil juga. Jadi ada dua yang minta wakil nih. PKB sama Nasdem kalau gabung. Minta siapa wakilnya. Kayak gitu. Nah, kalau PDIP menurut saya minta wakil dari menjadi wakil dari Anies itu agak masih jauh lah ya. Gimana ya Kang Ujang, masih jauh ya? Ya, tapi namanya sudah muncul, Bang. Tapi masih jauh memang. Masih jauh ya. Agak berat memang. Problemnya banyak sekali. Gitu. Complicated. Nah, kalau PSI kan kita baca lain lagi. PSI sangat tidak mungkin mengajukan wakil gubernur menjadi wakilnya Anies. Ada usungan, makanya waktu dibilang Kaisang ini menjadi cawagupnya Anies, ini kita kok seperti mimpi ya. Dan menurut saya itu nggak mungkin, terlalu jauh, lebih jauh dari PDIP lagi, ya kan? Gitu. Ya kalau mau maju ya Kaisang, mungkin gubernur. Ya tapi banyak problem lah. Pak Jokowi juga pasti belum tentu setuju ya. Gitu, masih muda, masih panjang, bisa meniti karir kan gitu. Kemudian PSI koalisi dengan PDIP makin nggak mungkin juga. Jadi PSI ini kita baca tidak mungkin dia koalisi dengan PDIP, tidak mungkin koalisi dengan PKS, tidak mungkin juga koalisi dengan Nasdem. Dan yang udah pasti dia ada di koalisi Indonesia Maju kan gitu. Nah, tapi kan kita mau dengar juga, itu kan persepsi kita dan masyarakat. Nah, sebenarnya dari Ketua DPW PSI bisa menjelaskan bagaimana sih pembicaraan tentang persoalan pilkada ini, khususnya pilgub di DKI ini dalam pandangan PSI gitu. Ya, oke, terima kasih Gak usah Bang. takut-takut ya ngomong aja. Iya, jadi kalau dalam konteks PSI, Bang, yang pertama yang pasti kami DPW DKI Jakarta masih menjalankan amanah dari DPP. Artinya hari ini amanahnya DPP adalah membuka des-des pilkada begitu, termasuk juga di DKI Jakarta begitu, di DKI Jakarta. Nah, kemudian ya hari ini gitu kami juga artinya sedang melakukan silaturahmi dan safari politik begitu Bang ke partai-partai politik yang ada di Kebon Sirih begitu. Kemarin kami juga sudah bersilaturahmi ke PKS Jakarta. Oh, udah ya? Betul, sudah Bang. Wah, salah saya. Terus kemudian setelah dari PKS kami juga menyambangi Nasdem DKI Jakarta. Artinya kalau bagi kami juga bagi Mas Ketum begitu ya, ini masih sangat dinamis Bang. Masih sangat dinamis, artinya kalau misalnya tadi nggak mungkin jauh sekali gitu PSI berkolaborasi gitu dengan Pak Anies begitu ya. Ya hari ini Mas Ketum juga di mana-mana juga tidak mendenial gitu bahwa
Pak Anies ini punya elektabilitas yang baik di Jakarta. Walaupun sebetulnya ketika Pilpres kemarin kemenangan Pak Prabowo juga di Jakarta walaupun menang tipis gitu ya Bang. Itu artinya kan juga mengindikasikan gitu, memberikan sinyal gitu bahwa Pak Anies juga nggak bisa tenang-tenang banget gitu di Jakarta gitu karena hasil Pilpresnya pun juga beliau kalah gitu di Jakarta begitu. Tapi yang kami lakukan dari PSI itu tadi Bang, karena masih sangat dinamis sekali gitu dan hari ini saya pribadi gitu ya Bang, kami pengurus di bawah begitu melihat Mas Ketum ini juga sebetulnya jadi daya tarik. Artinya hari ini misalnya Pak Zulhas gitu ya dari PAN bukan menawarkan, artinya statement gitu bahwa kayaknya Kaesang dengan Zita misalnya juga oke gitu karena representasi anak muda gitu. Kemudian kemarin PKB juga sudah sempat statement ketika PKB mengusung Pak Anies terus bilang sudah komunikasi dengan PSI gitu bahwa Kaesang oke gitu. Itu juga padahal belum ada juga komunikasi dengan PSI gitu Bang. Jadi artinya sebetulnya Mas Ketum kami ini hari ini menjadi daya tarik yang juga luar biasa gitu untuk perhelatan pilkada di Jakarta. Seperti itu Bang kalau dari PSI. PSI ya. Jadi sampai saat ini kemungkinan untuk berkoalisi dengan Anies Baswedan ada ya kemungkinan itu ya? Kami terbuka Bang, masih sangat terbuka dan masih sangat dinamis. Kalau misalnya begini, kalau ditarik agak jauh gitu ya Bang, 2023 tuh kami sebetulnya bikin platform namanya Rembuk Rakyat Bang. Jadi kami tawarkan nama-nama gitu ya Bang kepada masyarakat DKI Jakarta. Pada waktu itu ada 9 nama, 9 nama ini kemudian nama yang juga muncul di survei-survei nasional begitu. Nah pada waktu itu pemilih terbanyak gitu ya dari kami turun ke masyarakat, anggota-anggota dewan kami juga turun, pengurus kami juga turun, menggerakkan mesin partai lah. Itu pada waktu itu pemilih terbanyak adalah Mas Gibran malah sebetulnya Bang. Karena waktu itu juga Mas Gibran kan sebelum akhirnya mendapatkan amanah untuk maju sebagai wakil presiden begitu ya. Dan masyarakat itu melihat memang calon pemimpin yang mereka harapkan begitu ya Bang, itu ya kira-kira yang visioner dan dekat dengan masyarakat seperti Pak Jokowi gitu hari ini. Jadi sehingga begitu ada nama Mas Gibran mereka pikir ini adalah representasinya Pak Jokowi, bagus juga nih kalau misalnya ini ada di Jakarta. Seperti itu kira-kira Bang, dan itu tinggi sekali memang angkanya pada waktu itu 2023 sebelum akhirnya Mas Gibran maju menjadi cawapresnya Pak Prabowo begitu Bang. Jadi sudah banyak gitu yang kami lakukan gitu untuk kemudian menyerap aspirasi, mendengar masyarakat ini sebetulnya lebih kepengen tuh pemimpin Jakarta berikutnya tuh seperti apa sih begitu sih Bang. Terkait Pak Anies misalnya, kenapa terus kemudian PSI kok jadi kayak genit gitu sama Pak Anies misalnya. Atau nih mau bikin Pak Anies GR atau gimana nih Mas Ketum gitu kan. Ya sebetulnya yang kami lakukan pada 2019 pada waktu Pak Anies menjadi gubernur gitu ya Bang. Itu kan kritikan kami memang berdasarkan kinerja. Bahwa pada waktu itu banyak sekali kami ketidakcocokan gitu dengan Pak Anies. Ada misalnya Formula E, rumah DP 0 rupiah gitu. Itu temuan-temuan yang juga kami lem Aibon misalnya Bang waktu itu William berhasil juga menguak lem Aibon itu yang memang based on kinerja begitu Bang. Jadi sebenarnya Pak Anies juga tingkat ketersukaannya masyarakat tinggi gitu ya, bisa jadi karena PSI juga berisik gitu pada waktu itu gitu mengkritik Pak Anies gitu. Jadi kalau misalnya nggak dikritik PSI, jangan-jangan Pak Anies juga nggak kerja gitu Bang. Gitu ya? Ini karena dikritik, aduh ada PSI nih gitu berisik nih, jadi kita harus kerjanya benar. Oh, jadi Kang Ujang bagaimana melihatnya? Kok sih menarik ya. Begini, saya tidak tahu dalam sebuah teori ya, karena memang selalu berbeda ya antara teoritik dengan praksis gitu. Kalau kita lihat misalkan perjalanan PSI di Pilpres begitu kencang gitu ya, mengkritik bukan hanya based on data tapi ada dalam konteks nasional. Ketua Umum PSI ketika itu kita sama-sama tahu Mas Giring ya, selalu mengkritik berdasarkan kepada ketidaksukaan. Ini saya lihat gitu. Makanya saya ketika itu banyak diundang oleh televisi
mengomentari terkait dengan persoalan PSI yang dianggap gitu ya, bukan hanya loncat pagar tadi based on data di DKJ ya, persoalan-persoalan masalah yang ada tadi oleh PSI. Tetapi ada juga karena ini mohon maaf partainya Jokowi, ya kita anggap saja ya gitu Mbak ya, kita sama-sama asumsikan begitu, publik mengatakan partainya Jokowi. Lalu ketika Anies jadi capres, maka ini bukan hanya kritik yang muncul, tapi sudah ada di luar batas itu gitu, lebih dari itu gitu. Makanya ketika itu saya mengkritisi PSI, saya bilang kalau begini terus PSI agak sulit untuk bisa loncat pagar ke Senayan pun, saya mengkritisi. Dan mungkin saya pengamat yang jadi 7 tahun yang lalu selalu mengkritisi PSI, sangat keras. Bahkan saya juga banyak, mohon maaf ya, banyak. Lalu, 7 tahun mengkritik PSI, karena PSI mengkritik Anies. Bukan? Tidak juga. Dalam konteks tertentu saya gini, saya punya harapan PSI partai anak muda. Tapi dalam perjalanannya itu banyak yang curhat, Bang. Ini ceritanya, banyak di daerah itu banyak kawan-kawan yang di PSI, banyak yang mundur dan lain sebagainya. Baru saya di situ tahu gitu. Tapi demi objektivitas saya bilang silahkan mengkritisi Anies, no problem. Kalau itu salah. Tetapi dalam konteks tadi karena Anies yang abang ungkapkan antitesa dari Jokowi, inilah yang menjadi Anies selalu diserang kalau bahasa saya oleh PSI ketika itu. Dan ini sebuah keniscayaan dan kenyataan. Oleh karena itu saya melihat, saya sepakat karena kita kan dosen ya Bang. Saya tetap harus objektif dalam menilai apapun, termasuk kalau Anies salah ya salah. Nggak bisa juga kalau Anies salah dia anggap benar, nggak bisa. Dan kita punya prinsip yang sama dengan Bang Julpan-Lindan dalam konteks berpolitik kan, objektif saja. Nah saya melihat kalau misalkan PSI bergeser, katakanlah menawarkan Kaesang misalkan, berarti ini dalam konteks politik ya sama dengan pandangan publik, pandangan umum yang mengatakan bahwa ya politik berbasis kepentingan saja. Kepentingannya sama ya ketemu, ketika berbeda ya menjadi lawan. Akhirnya itu yang terjadi. Tetapi memang kalau kita bicara imajinasi ideologi gitu katakanlah. Saya ini kita boleh curhat Bang, saya waktu itu mengajukan disertasi tentang ideologi partai politik Pak. Saya ingin bagaimana misalnya partai politik itu mengimplementasikan ideologinya dalam praksis gitu, di parlemen, di mana. Ternyata saya tidak bisa membuat argumen yang kuat kepada profesor untuk membuktikan bahwa partai itu berbasis ideologi. Coba kamu tunjukkan mana partai yang secara real menunjukkan itu ideologi. Semuanya pragmatis kok katanya. Semuanya mohon maaf berbasis kepentingan kok katanya. Maka saya tidak heran ketika menganalisa partai politik selalu ya katakanlah cair ya, cair. Ada yang tidak ketemu menjadi ketemu, ada yang lawan jadi kawan, kawan jadi lawan. Ini menjadikan menurut saya ya berarti pandangan-pandangan masyarakat di warung kopi gitu ya, itu berarti menjadi sebuah kenyataan juga bahwa sejatinya politik itu ya kalau di Indonesia cair karena basisnya bukan basis ideologis. Ya boleh, saya sering dibantah Bang oleh petinggi partai, juru bicara partai, Kang Ujang ini katanya menjadi lawan kami karena tidak sepakat dengan tadi bahwa kami punya ideologi. Betul, punyanya iya. Saya sepakat, tapi dalam konteks implementasi apakah ada? Nah inilah sebenarnya yang menjadi bahan pikiran dan renungan kita semua. Harus ada batas gitu bagi PSI gitu ya. Silahkan, tidak salah juga mengusung Anies, tidak ada kesalahan di situ. Tidak ada juga mengusung Mas Kaesang ya menjadi calon wakil gubernur, tidak ada juga. Tetapi memang ada batas-batas penilaian publik yang menjadi norma. Misalkan bagaimana perjuangan PSI dari awal. Saya lihat platform PSI, saya lihat perjuangannya. Kenapa PSI misalkan, mohon maaf di Pilpres kemarin tidak terlalu tadi tidak masuk Senayan. Jadi banyak celah-celah, banyak catatan-catatan saya gitu yang melihat bahwa ya memang belum waktunya karena ada standar perjuangan yang itu diturunkan. Gitu kalau bahasa saya. Jadi standar perjuangan yang harusnya dia tahap, yang harus terus jalan tapi turun. Nah ini yang menjadi persoalan. Oleh karena itu saya menyambut sih adanya PSI mengkritisi Anies. Iya, dan itu menjadi ruang bagi demokrasi agar tetap hidup. Nggak bisa juga kita di negara ini siapapun kepala daerahnya bahwa apa yang diucapkan, apa yang dilakukan itu menjadi sebuah kebenaran, tidak. Tapi harus diuji publik. Nah saya melihat kalau misalkan ada pergeseran kebijakan dari PSI yang tadinya di awal selalu mengkritisi di DKI, oke, secara objektif.
Lalu ada yang katakanlah terlalu keras, bukan mengkritisi ya, banyak menyerang ya kalau bahasa saya ini objektif, menyerang Anies dalam konteks kemarin di Pilpres. Itu juga menjadi sebuah catatan yang ketika nanti PSI bergeser menawarkan Kaisang, mungkin publik juga punya pandangan sendiri. Tetapi sekali lagi agak sulit. Pilkada kita campur aduk, Bang. Tadi isi tas. Jadi saya ini mensurvei, kadang menjadi konsultan politik, Bang. Kadang banyak juga konsultan politik menawarkan begitu di hari H juga merekomendasikan nilai-nilai nominal juga susah. Jadi kalau kita misalkan basisnya tadi, basis dia ahli, capable, integritas, gitu, leadership punya, gitu ya, berpengalaman lain. Ini basis-basis sebenarnya normatif yang kabur, yang bias. Sehingga sebenarnya ketika kita tarik dalam pilkada dimanapun yang saya pelajari gitu ya, tentu ini pandangan subjektif saja berdasarkan pengalaman di lapangan gitu. Ini banyak nilai-nilai yang di luar itu. Jadi saya ketika menarik sekarang lagi survei banyak di pilkada, Bang. Saya menemukan sebenarnya fenomena yang menarik. Saya kalau DKI saya tidak survei karena saya tidak dapat tidak di daerah lain aja. Tapi kita bisa menyimpulkan bahwa pilkada itu sepakat dengan Bang Tengku beda dengan pilpres. Figur yang ditonjolkan, figur yang diutamakan. Tetapi di antara figur-figur ini kan figur yang punya uang berapa, ya siapa donasinya. Itu yang menjadi persoalan complicated pilkada tidak pernah selesai. Nah kembali ke DKJ, saya sepakat kalau PSI terus kritis terhadap siapapun, tetapi di saat yang sama menurut saya harus bangun partai itu dengan kebijakan yang konsisten. Nah kalau ini bisa konsisten PSI 5 tahun ke depan, saya rasa akan naik. Tetapi kalau di tengah jalan tidak konsisten, agak susah. Nah ini sebenarnya momentum ya ketika Mahkamah Agung mengabulkan usia ya batas minimum yang katakanlah Kaisang juga bisa menjadi calon gubernur yang tadinya tidak bisa, hanya calon wakil. Tetapi memang pilihannya harus dikalkulasi secara betul-betul rasionalitas. Kalau berhadapan dengan Anies agak berat, ya pilihannya memang bergandengan dengan Anies. Walaupun tadi kata Bang Zulfan mustahil bin mustahil, tapi kata Mbak mungkin, ya kan? Masih terbuka. Ya terbuka, artinya mungkin. Karena Mas Kaisang mengatakan di media terbuka kan, mungkin. Nah saya melihat dalam konteks itu antara teoritik dengan praktis memang selalu bertentangan, tetapi apapun itu ke depan secara politik ya kita harus membangun sebuah politik yang berbasis bukan hanya ideologis, Bang, tapi berbasis ide dan gagasan, Bang. Hari ini kita belum menemukan itu. Kita masih banyak berkutat pada money politik, berkutat kepada persoalan-persoalan yang tidak substansi. Nah, DKJ ini menurut saya karena ini menarik, harus didorong figur-figur yang tadi ya secara ketokohan juga kuat, hebat. Karena nanti bagaimanapun ini adalah titik jembatan bagi siapapun yang menang, itu kan menjadi calon wakil presiden juga. Kita tidak tahu misalkan Anies dengan Kaisang itu jadi, walaupun jauh. Kalau menang itu kan misalkan Anies nyalon lagi, Kaisang juga punya daya tarik magnet yang kuat dalam politik nasional. Oleh karena itu saya melihat inti dari persoalan tadi PSI apakah nanti bergerak untuk berubah, yang tadinya mohon maaf mengkritisi Anies, yang tadinya menyerang Anies, apakah bisa menjadi calon wakil gubernurnya Anies? Saya rasa bisa tapi agak berat, bisa tapi sulit. Saya melihat dari tadi pernyataan ke belakang, karena Anies itu kalau menurut hemat saya, kalau dia jadi wakil gubernur punya potensi juga untuk menjadi calon presiden di 2029 nanti. Dari siapa Anies? Iya, saya meyakini itu, Bang, sehingga banyak figur, banyak tokoh yang juga tadi walaupun kita terkesan ini demokratis, pemilihan langsung, tapi kan pilkada kita juga bisa dikondisikan. Pilkada kita kan bisa dilihat. Saya lihat, Bang, teman-teman gitu banyak, mohon maaf ya, ini cerita pengalaman saja. 2004 saya berdiskusi dengan BIN gitu. Saya tanya, ini kita nggak apa-apa ya, karena tidak ada membuka. Saya tanya Jawa Barat yang menang siapa? Ternyata datanya betul. Ini Kang, ini begitu pemilu betul yang jadinya partai A, partai betul nggak jauh beda. Kemarin saya survei di Sulawesi Tengah. Saya tidak buka juga, ini ceritanya. Survei, banyak lembaga survei yang memunculkan hasil surveinya. Semua lembaga hampir, semua muncul.
kami yang ditunjuk oleh partai mensurvei dengan objektif temuan. Ternyata Pak Presiden punya kepentingan di Sulteng. Kenapa? Banyak tambang. Maka butuh survei yang objektif. Begitu dilihat, mohon maaf, survei kami yang dianggap sama dengan, mohon maaf, hasil dari BIN katanya. Artinya kalau kita bicara pilkada, bicara pilpres, banyak faktor ya untuk bisa melihat dan menentukan siapa figur yang layak, siapa yang menang. Tentu ini banyak faktor. Tetapi sekali lagi saya ingin katakan, mari kita bangun, ya PSI, ada Partai Gelora kan. DKJ ini ya dengan kapasitas tokoh-tokoh yang mumpuni, yang tadi secara normatif punya leadership, punya kemampuan, punya pengalaman, ya kan, agar memang kita mampu membalikan DKJ ini bukan nanti muncul masalah banjir lagi, lalu macet lagi. Ini kan masalah klasik yang harusnya sudah tuntas. Saya banyak keliling-keliling juga, Bung Abang, Mbak, semua keliling banyak negara gitu. Kita lihat bagaimana transformasi kota itu berjalan dengan cepat. Nah, kita ini dengan DKJ ini ya bukan hanya yang muncul bukan hanya masalah, tapi yang muncul adalah prestasi-prestasi kebanggaan bagi Indonesia ke depan. Ya. Saya melihatnya seperti itu. Ini kan kalau kita bicara penantang, Ya. Anies ini kan boleh kita bilang kan ya juara tanda kutip, Ya. karena dia adalah boleh disebut juga sebagai incumbent lah ya, walaupun tidak menjabat lagi. Dan artinya dia ini cukup punya modal yang sangat kuat di DKI, ya kan? Nah, ini kan mencari lawan tandingnya itu kan nggak gampang, ya kan? Nah, di DKI ini ada beberapa orang, misalnya ada satu Ahok, bisa juga masih masuk tuh Sandiaga Uno misalnya, masih ya, karena mantan wakil gubernur kan, orang juga tingkat popularitasnya tinggi. Walaupun elektabilitasnya masih di bawah Ahok lah, di bawah Ridwan Kamil, ya. Nah, kemudian kita lihat di sini di luar figur-figur DKI ada namanya Ridwan Kamil. Nah, kita kan mau tanya sama Kim ini, Koalisi Indonesia Maju, serius gak nih mau ngajukan Ridwan Kamil? Ya. Yang pertama gini Bang Zul, saya ingin jelaskan dulu positioning Partai Gelora ya. Pertama, Gelora ini konsisten sekali mencari pemimpin berdasarkan gagasan. Partai Gelora ini satu-satunya partai yang punya media pendidikan politik. Setiap minggu, setiap hari kita live di YouTube, satu-satunya partai. Kita sudah ada. TPSI punya juga itu Cokro TV nggak? Bukan, saya nggak tahu kalau itu. Kalau kita memang Gelora Media Center, memang kita bikin itu. Sekarang kalau tiap minggu kita udah jalan 2 tahun, hampir 3 tahun, udah 100 lebih episode. PSI pernah kita undang, hampir semua pernah kita undang. Kita punya. Jangan bilang hampir semua dong, saya belum. Belum ya Pak Tufan ya. Nanti kita undang berarti. Jadi udah ratusan. Kang Ujang udah pernah diundang? Sudah, tapi nggak pernah ketemu waktunya. Belum ketemu Hampir udah 10 kali mungkin, tapi Ya. belum. Jadi positioning Partai Gelora itu jelas. Kita partai naratif. Kita ingin bukan hanya like dislike, bukan hanya isi tas, bukan hanya lobby-lobby bawah meja. Kita nggak mau beli kucing dalam karung. Semua harus jelas track recordnya, apa gagasannya, apa idenya untuk Jakarta. Itu nanti akan kita dorong dan kita dukung, walaupun kita tidak punya kursi di DKI misalkan, tapi kita bisa menjadi pendukung yang Kemarin kuat. berapa juta, berapa ratus ribu, berapa puluh ribu suara di DKI, suara bukan kursi, Suara 60.000 lebih. 60 ribu, ya lumayan lah. Eh, 1000 aja bisa pengaruhi menang kalah kan? Ya, jadi Gelora seperti itu posisinya. Kita ingin semua clear begitu, karena udah capek kita dengan keributan. Misalnya ada gubernur yang ditampilkan dengan sentimen kanan, akhirnya ribut dengan sentimen kiri, ribut dengan yang tengah. Kita nggak mau. Ini tipikal warga Jakarta khususnya. Kalau di survei itu masa mengambangnya tinggi, Bang Zul. Ini menunjukkan warga Jakarta atau kota-kota besar lainnya punya tipikal yang sama. Dia nggak merasa punya ikatan khusus dengan partai tertentu, dia nggak punya ikatan khusus dengan calon tertentu,
dia cenderung melihat paling realistis dan paling paling faktual ininya ide dan gagasannya untuk Jakarta. Kalau saya lihat misalkan Pak Anies ya, itu kan sebagai incumbent dan sebagai calon presiden kemarin, itu elektabilitasnya termasuk buruk menurut saya sekarang. Dia sebagai capres kemarin belum lama dan dia kalah di Jakarta walaupun kalah tipis. Yang kedua, dia incumbent di Jakarta, sudah pernah memimpin Jakarta. Dengan elektabilitas seperti itu, dengan posisi beliau seperti itu, menurut saya justru jelek. Yang kami yakini di Jakarta itu sekarang masyarakat mencari yang baru sebenarnya. Dia jenuh dengan yang nama-nama itu aja, termasuk nama Anies. Yang kami yakini ya. Misalnya survei yang dilakukan Golkar, Bang Zul. Warga Jakarta sekarang butuh sosok baru. Oleh karena itu, Kim belum memutuskan akan mendukung Ridwan Kamil atau tidak. Karena menurut kami, nggak Ridwan Kamil, nggak Anies, mungkin juga enggak. Masyarakat Jakarta pengen yang lain, yang fresh gitu. Yang idenya bisa diaplikasikan, masuk akal, dan kira-kira bisa dijalankan nanti 5 tahun ke depan. Misalnya ini Anies maju lagi, didukung PKS. Nanti ketemu lagi seperti Pilpres, narasinya narasi sentimen kanan dan kiri. Benturan tengah dan PDIP kan ikut PKS kan kiri kanan ketemu. Cuma kasihan yang tengah kejepit ya. Ini masalahnya agak sulit di akar rumput. Kalau Gelora jelas di Kim. Nanti siapa yang diajukan di Kim, kemungkinan besar kami akan ikut gerbong itu udah pasti. Iya. Siapapun nanti. Cuman pasti ada masukan-masukan yang kita berikan bahwa bagusnya calonnya kriteria begini. Bagusnya begini karena aspirasi masyarakat seperti ini. Jadi kita nggak mau lagi perseteruan kiri, kanan, tengah itu nggak relevan. Kita ingin cari sosok baru yang memahami Jakarta, yang real ide-idenya tentang Jakarta dan bisa diaplikasikan 5 tahun ke depan. Sebenarnya kalau Fahri Hamzah dilempar ke survei, tinggi juga itu. Iya, kalau kita hanya sebatas survei kan, Pak Fahri juga tinggi kalau untuk gubernur DKI. Tapi kan dia tidak berminat untuk maju DKI. Nah, kemudian misalnya pasangan gubernur DKI, gubernurnya Fahri Hamzah, wakilnya Julfan, pasti tinggi. Ya pasti tinggi. Pak Zulfan tiap minggu live. Kemudian ada faktor lain, Bang Ujang ya, saya pengen lihat begini. Di DKI itu masyarakat itu cenderung dia lebih realistis, lebih pragmatis malah. Di sini hampir tidak terlalu terjadi money politik gitu, di kota besar itu. Yang paling efektif itu money politik sebenarnya di kampung-kampung. Yang tidak ada edukasi politik, dia jauh daripada media politik, pembelajaran politik. Kalau di DKI kemungkinan dia yang paling masuk akal aja. Ini masalah Jakarta seperti ini. Masyarakat Jakarta bangun tidur dia udah ketemu masalah seperti ini. Dia akan cari sosok yang bisa menyelesaikan masalah ini mungkin. Misalkan kita back ke 2017 ya. Tanpa ada kasus Ahok Al-Maidah 51, tanpa ada dukungan Gerindra yang cukup kuat waktu itu, belum tentu juga Anies jadi gubernur. Belum tentu juga dia kuat melawan Ahok. Misalnya Ahok yang maju ya. Bisa-bisa AHY yang menang ya. Bisa-bisa bisa-bisa yang lain. Ini karena kebetulan Anies dikapitalisasi oleh golongan kanan waktu itu dan itu berhasil. Tapi jangan lupa bahwa di situ adalah sahamnya Pak Prabowo, sahamnya Kim juga yang sekarang ini, sahamnya Gerindra yang luar biasa. Kita tahu Pak Anies partai nggak punya. Waktu itu siapa Pak Anies? Habis dipecat Pak Jokowi, iya kan? Kita yang real-real aja. Isi tas juga nggak punya. Siapa yang mau biayai Pak Anies? Partai nggak punya, isi tas nggak punya. Siapa yang dongkrak ini semua? Pak Prabowo dan Gerindra yang mati-matian bekerja. Kita juga ikut, waktu itu saya juga ikut, Bang Zulfan, ikut Yang demo maksudnya. Yang balasnya 11/100 itu ya. Yang sebalasnya 11%. Jadi itu complicatednya karena memang kalau nggak ada 212, nggak ada Gerindra, nggak ada Prabowo, Pak Anies sekarang who is he? Jadi kita nggak bisa kan kalau dibilang tadi Bang Ujang, kalau basis ideologi ada di atasnya lagi etika kan. Makanya ketika debat capres kemarin mengemuka soal etika itu karena memang banyak orang sekarang itu hanya memanfaatkan momen, nggak punya etika, nilai nggak dijaga. Gelora dalam posisinya di Kim clear,
Bang Zulfan. Kita partai ideologis, partai kolaboratif, partai naratif. Kita selalu bilang Indonesia superpower baru dunia. Jelas sekali ini kita diriin partai ini. Makanya nanti dalam aplikasinya, pertama kita jaga kesetiakawanan bersama Kim. Kita sekutu yang bisa diandalkan, sekutu yang bisa dipegang kata-katanya. Kita Prabowo sakit atau sehat kita sama beliau karena kita komitmen di Kim. Kita duluan dukung Prabowo sebelum PSI dukung Prabowo malah. Betul. Ya. Jadi ini kita bangun Bang Zulfan budaya. Kalau PSI kan penuh dengan pertimbangan. Iya. Jagoan biasanya datang belakangan. Iya. Saya rasa Bang Ujang mungkin tadi bilang soal ideologi ya. Betul, memang ada partai di Indonesia ada ideologinya. Saya setuju. PKS ini partai ideologis. Saya nggak memungkiri itu. Saya 12 tahun di PKS. Saya tahu betul ideologinya. Udah hafal kiri kanan depan belakang lahir batin udah hafal. Tapi ketika prakteknya kan nggak dipakai. Semuanya pragmatis, semuanya di belakang meja, semuanya ribut-ributan, semuanya nyari dunia sebenarnya, cuman ininya akhirat. Kesejahteraan lah, Ya, kesejahteraan. karena mohon maaf ya Bang Zulfan ya. Iya. Di Indonesia ini kita lihat dulu variabel lain, variabel pendidikan rakyat kita ini masih rendah, hanya 9% yang sarjana. Yang lain ini pendidikan rendah, jadi masih mudah sekali dibisikin mantra-mantra yang kurang jelas begitu, kurang realistis, dan mereka percaya begitu asal yang ngomong ini bisa punya legitimasi agama misalkan, punya legitimasi sosial misalkan. Masalah benar apa enggak yang dia omongin itu urusan lain. Jadi masyarakat kita masih di level ini dan kita berharap ini akan meningkat nanti. Sebenarnya bukan di masyarakat saja. Kalau saya pengalaman saya di DPR juga orang nggak mau bicara ideologi. Betul itu. Karena kalau kita bicara ideologi katanya nggak konkret, Nggak laku. yang konkret aja, ya kan? Iya. Nah, jadi kalau bicara ideologi itu nggak jelas, nggak konkret. Nah artinya apa? Memang para politisi kita sebahagian ya, tidak semua ya. Bahkan saya berani mengatakan sebagian besar itu memang non ideologis, ya kan? Jadi perdebatan-perdebatan ideologi di dalam partai politik, walaupun ada partai-partai yang memang masih menganggap ini penting, tetapi kan sebagian besar partai tidak menganggap ini penting karena sudah terjebak di dalam pragmatisme. Ya kan? Pragmatisme itu kan tawar-menawar akhirnya. Ya. Ya kan? Jadi apa istilahnya? Saling inilah, tawar-menawar tuh ada istilahnya kan? Saya lupa kok. Ya kan? Transaksional. Transaksional. Ya. Nah, jadi transaksional. Nah, kalau begini kan artinya memang masa depan perpolitikan kita itu memang bisa jadi semakin mundur. Nah, karena dengan aturan-aturan ini menurut saya ini dengan juga aturan-aturan undang-undang, betul. keputusan-keputusan. Misalnya kan kita tadi ada threshold. Ini kan terus terang saja MK ini lucu menurut saya keputusannya. Kita ini kan ingin menyederhanakan partai. Kalau bisa partai politik di Indonesia itu paling banyak 5 kan gitu. Karena kita menganut sistem presidensial. Kalau sistem banyak partai, itu kan biasanya di parlementer. Kita ini kan presidensial rasa parlementer. Kan gitu. Ya. Nah artinya kebebasan orang membuat partai boleh saja. Dia berjuang untuk bisa menang kan gitu. Nah, tetapi kalau sekarang dengan tanpa ada threshold untuk partai politik, khususnya untuk DPR RI, wah ini menurut saya akan banyak lagi orang bikin partai. Dapat 1 kursi aja cukup, udah ada dia di parlemen. Nah, ini kan lahir lagi, kita mengulangi lagi pada tahun 99. Berapa puluh partai itu? Hampir 48 partai. Iya, 48. Iya kan? Itu banyak sekali tuh partai-partai kecil yang ada 1 kursi, 2 kursi, 3 kursi yang masuk gitu kan? Gitu. Tapi tidak bisa dulu kan tidak bisa membentuk praksi. Ya. Karena di praksi kalau nggak salah 11 sama 13 kursi. Gitu kan? Akhirnya partai-partai kecil itu bergabung membuat praksi sendiri. Gitu. Nah, jadi kalau menurut saya memang
Ya itu benar juga sih, tanpa threshold, tapi dibatasi jumlah praksinya, jumlah anggota yang bisa membentuk praksi. Ya, tanpa threshold. Nah, tapi kan itu harus tegas gitu loh. Kalau semuanya los ya tambah kacau kita kan, gitu loh. Nah juga di dalam pilpres juga begitu. Kita ini pragmatis, gitu. Nah memang kemarin figurnya itu memang agak ketat kan, PDIP mencalonkan Ganjar itu kader sendiri. Iya. Nah Anies didukung 3 partai, lalu Prabowo didukung partainya sendiri plus koalisi gitu ya. Nah apakah ini bisa dikaji atas dasar ideologis? Ya enggak juga. Secara ideologis beda-beda kan. Ini kita juga udah terlalu jauh ngomong nih. Kita mau ngomong DKI kok terlalu jauh begini. Gara-gara Kang Ujang sama Tengku aja nih. Ya. Nah PSI bagaimana nih? Kan yang Pak, kalau nggak salah Gerindra itu kan sudah menyampaikan bahwa mendukung Ridwan Kamil sebagai cagup. Tapi itu juga mungkin belum resmi ya. Belum, karena Nah, tapi sudah ada lah suara-suara seperti itu. Ya. Dan nampaknya memang kalau dari koalisi Indonesia Maju hanya tinggal Ridwan Kamil kan. mungkin ada nama lain di last minute. Nah, last minute. DKI kebiasaan last minute, kebiasaan Nah, last jadi minute. bagaimana nih PSI melihat, misal gini, figur Ridwan Kamil ini menurut PSI pas nggak untuk maju DKI? Oke. Iya Bang, kalau menurut kami ya Bang, tentu Pak RK dengan segudang juga prestasinya ya, bukan hanya di Jawa Barat gitu, kita juga jangan lupa beliau juga pernah memimpin Bandung gitu, dan sampai hari ini Bandung juga belum punya kepala daerah yang cukup stabil gitu. Nah terus kemudian ya itu visioner dan berprestasi gitu ya, sebagai mantan kepala daerah tentunya. Jadi ya lagi-lagi kalau dari PSI kami masih sangat terbuka, dan aku pikir sepertinya Kim juga cukup solid begitu ya Bang. Kalau misalnya hari ini ada poros-poros gitu ya, aku pikir PKS, PKB dan Nasdem juga akan cukup solid gitu Bang untuk mendukung Pak Anies mungkin. Terus mungkin kemudian ya ini tentu saja opini pribadi ya Bang. PDIP ini tinggal mau kemana gitu kan, apakah kemudian bergabung dengan koalisi pendukung Pak Anies gitu, karena kayaknya kalau ke Kim juga nggak mungkin gitu. Nah terus kemudian ya Kim dengan soliditasnya gitu, masih sangat cair, masih sangat terbuka Bang gitu. Ya bisa jadi H-3, H-1 pendaftaran tuh biasanya mungkin nama-nama calon gubernur baru, ya. Iya gitu, DKJ akan baru muncul gitu. Tapi yang pasti dari kami tentunya calon gubernur DKI Jakarta ini harus inline dengan kepemimpinan di pusat, artinya Kalau saya presiden dan gini, wakil presiden gitu. selain Ridwan Kamil sebenarnya ada calon kuat dari Kim ini. Siapa tuh Bang? AHY. Perlu pembuktian dulu. Tingkat kan? popularitas sudah pastilah. Ya. Saya kalau ikut acara ada AHY itu hampir semua ibu-ibu, anak muda, semuanya wanita, laki itu minta foto bersama. Itu tingkat popularitas. Iya. Saya kira tingkat popularitas Ridwan Kamil sama AHY itu hampir sama-sama aja. Iya. Sama Anies ya. Nah, persoalannya kan begini, karena sudah menjadi menteri, mau nggak turun jadi cagup? Tapi pasti biasanya mau ya. Pak Anies aja jadi capres turun gubernur lagi tuh Ya. Bang. Tapi kan capres, bukan menteri. Bukan kan. jabatan, Bukan presiden. Iya, Ya. capres bukan jabatan. Calon. Jadi bisa jadi AHY itu menjadi kuda hitam. Karena dia sudah pernah dulu kan, tinggal dicari wakilnya siapa yang kuat, bisa menang. Saya yakin itu. Ya bisa jadi juga Bang. Karena Iya masih kan? sangat cair. Itu yang menurut saya kalau misalnya, tapi kan terserah Kim lagi. Ya. Karena katanya Kim solid kan, untuk pilkada-pilkada ini Solid. Kim solid. Iya. Oleh karena itu kalau sudah pernah disampaikan itu adalah Ridwan Kamil, mungkin solid untuk Ridwan Kamil. Tinggal bicara Jawa Barat, kita siapa kan nggak tahu, belum pernah dibicarakan.
ya. Yang sudah ada Nasdem ya, tuh Jawa Barat itu kan anaknya Habibie itu, Pak Habibie, Ilham Habibie ya. Ilham. Yang lain sampai sekarang kan belum gitu. Bima Arya Pak ya, yang PAN ya. Oh, Maria mau maju. Arya rencananya Udah. Pak Deddy Mulyadi. Pak Deddy. Deddy Mulyadi, Gerindra, PAN, Nasdem, Ono Surono Nasdem. P3, PDI. PDI. Ono Surono PDI. Iya. oh itu ketua DPW Iya, PDI. Jawa Barat ya. Jawa Barat ya, DPD, DPD Jabar. Ya kita lihat kesempatannya untuk Jawa Barat masih mudah ya. DKI ini memang agak sulit gitu loh, karena kalau bicara figur yang ada di DKI kan terbatas, Ya. gitu. Tidak sebanyak Jawa Barat yang begitu luas, dan di sini kan ya sebenarnya bukan terbatas juga, tapi orang kan misalnya Andika, Sandiaga Uno kan gitu. Lalu tadi ada AHY misalnya. Itu juga semuanya orang yang pantas. Nah, tapi betul lah tadi last minute kita lihat ya, Iya. semua bisa berubah. Kang Ujang, mungkin kita terakhir nih Siapa? bisa berapa 1-2 menit kasih closing statement. Iya, kalau kita bicara soal pilkada DKJ ya, menarik. Menariknya ini akan menjadi barometer kekuatan pertarungan pilkada-pilkada lain, walaupun memang serentak. Tadi begitu strategisnya DKJ sehingga figur yang menang itu punya potensi di 2029 itu harus diakui. Untuk maju presiden. Ya, diakui atau tidak. Sehingga inilah yang menjadi peluang bagi siapapun ya untuk berebut hati warga DKJ. Itu yang pertama. Yang kedua, menang di DKJ itu gengsi tersendiri. Saya pernah menulis tesis 2024 di TKI gitu, tentang kemenangan partai politik. Saya melihat, Gubernur DKI ya, iya, jadi ada duta besar di situ semuanya iya, kan. semua ini kan melting pot. Semua kekuatan politik masih di sini, walaupun IKN ada di sana. Bahasa saya gitu kan. Tetapi tidak merubah landscape politik Indonesia karena tidak ada pilkada di sananya itu. Mau diutak-atik gimana pun. Jadi IKN tuh nggak ada gubernur ya? nggak ada kan, ada kepala kepala otorita daerah. kan, kepala otorita kan. Iya. Otorita. Iya, Kayak Batam gitu ya. Iya, kepala otorita. Jadi ketuanya sekarang Basuki Hadimulyo tuh. Karena yang lamanya mundur. Nah, dalam konteks ini saya sudah melihat bahwa ini pertarungan keras menurut saya. Kubu Anies, katakanlah kalau Anies jadi gitu kan, dengan kubu Kim. Kalau saya melihat begitu. Jadi pertarungan yang menurut saya kecuali ada kompromi di belakang itu. Tadi kompromi misalkan PSI, ya kita usunglah coba ke Anies gitu, membawa nama Mas Kaisang. Kan bisa terjadi. Atau bisa jadi skemanya Anies tahu-tahu di last minute nggak nyalon. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu apa yang terjadi di detik-detik terakhir di Agustus akhir ya menjelang pendaftaran. Tetapi apapun itu saya melihat bahwa pilkada DKJ ini menarik dari sisi politik karena semua energi kekuatan ya elit ini akan habis-habisan energinya di sini. Kalau AHY tadi gimana? Menarik Bang, justru ini wacana Abang yang digulirkan, mungkin wacana pertama yang memunculkan nama AHY. Dari dilihat kita uji. Kita selalu yang pertama kan. Kita uji aja Bang, kita uji dari 4 hal. Misalnya kita uji aja, kan ada ukuran standar parameter uji. Katakanlah popularitas, oke. Ya kan pasti akan menyaingi kandidat lain termasuk Udah Anies. orang cukup kenal AHY. Kita isi tes juga tidak diragukan. Ya. Jadi dia punya partai, dan sebagainya. Kualitas lumayan. Ya, semua. Lalu kita bicara penerimaan publik, akseptabilitas atau penerimaan partai, mungkin juga. Cuma persoalannya kita harus uji elektabilitas ini. Ya. Nah, uji elektabilitas inilah yang harus dilihat apakah memang nanti elektabilitasnya ya dalam konteks berapa bulan ke depan itu bisa menyaingi Anies, dan saya rasa bisa didorong dalam konteks ini. Kalau standar idenya bisa, saya rasa bisa karena dorongan AHY itu lebih mudah bisa menang Bang seandainya didukung oleh koalisi pemerintah. Pemerintahnya punya instrumen, mohon maaf, kekuasaan yang besar untuk memenangkan siapapun kan itu. Jadi saya melihat munculnya nama AHY menjadi hal menarik dari Bang Zulpan Lindan ya dalam wacana narasi politik Indonesia yang ditempatkan di DKJ gitu. Saya merasa kita sambut baik seandainya ini Kim mau ya menyodorkan nama AHY karena tadi salah satu nama figur yang Abang sebutkan yang layak untuk bisa melawan Anies ya salah satunya mungkin AHY. Tapi harus dilihat dari kalau bahasa 4 ukuran ini lah secara sederhana gitu. Di antara banyak indikator variabel ukuran yang lain. Nah, elektabilitas ini menentukan Bang, karena bagaimanapun saya pernah mensurvei
popularitasnya tinggi, ada seorang incumbent gitu di banyak daerah saya survei. Tetapi begitu dia banyak masalah, Bang, elektabilitasnya rendah juga. Ya kita kan buktikan itu kan seperti Mahfud MD ya. Ya. Popularitasnya tinggi, tapi begitu elektabilitas kan 5%. Nah, oleh karena itu kalau AHY masih didorong ya, berarti untuk kerja-kerja elektabilitas yang harus dilakukan. Karena di isitas sudah oke, akseptabilitas oke, popularitas juga jago gitu ya, tinggal elektabilitas harus diukur. Karena ujian dari pertarungan ini ujian elektabilitas karena keterpilihan. Saya rasa poinnya di situ, Bang. Ini menarik gagasan yang disampaikan Bang Zulfan. Ya kalau saya sih menyambut dengan baik. Siapapun figur, tokoh yang pantas secara politik, secara kemampuan, secara uji publik tadi 4 hal tadi, saya rasa patut didorong siapapun termasuk Mas AHY begitu. Mungkin Pak Elva untuk closing statement. Ya Bang, ini aku tadi ngerasa forumnya kok kayaknya Mas Kaisang udah pasti maju gitu. Jadi ke situ. Tapi yang pasti kalau dari PSI masih sangat dinamis, Bang. Kemudian yang kedua tentunya sosok Gubernur DKI Jakarta berikutnya harus yang bukan hanya paham permasalahan, tapi juga bagaimana berani mengeksekusi, walaupun itu mungkin bisa jadi kebijakan yang tidak populis begitu, Bang. Terus ya yang jangan sampai juga kemudian nanti misalnya Pak Anies maju jadi bersama dengan Pak RK misalnya, jangan lagi kemudian dibawa ke hal-hal yang misalnya ini jadinya pertarungan antara Jackmania dengan Bobotoh gitu. Nah itu jangan sampai tuh Bang. Artinya ya tapi harus. itu gejala-gejala itu sudah ada sih. Nah itu dia kan Bang gitu. Artinya ya pertarungannya tolong dibawa nanti ke pertarungan ide, gagasan, kebijakan gitu untuk masyarakat DKI Jakarta. Dan yang terakhir ya mungkin Gubernur DKI Jakarta itu ya memang bagusnya yang visioner dan merakyat seperti Pak Jokowi, yang tegas seperti Pak Ahok, santun seperti Pak Anies, dan tahan banting seperti Pak Anies Heru. santun ya? Santun. Saya baru tahu. Begitu. Itu kalau dari saya, Bang. Tapi pertanyaan saya kalau kira-kira yang diajukan AHY nggak keberatan ya? Oh itu nanti Kim, Bang. Ya lah, Kim memutuskan AHY keberatan nggak? Saya ikut Kim, Bang. Gelora gimana nih Gelora? Ya seperti di awal tadi Bang, jadi tetap kita solid di Kim. Nanti siapapun yang ini kita Diusung yakin sama Kim. kemungkinan Gelora akan di situ. Karena kita kan tidak punya kursi yang pertama, kita realistis. Yang kedua kita ingin menyumbangkan banyak gagasan, ide karena kita tahu kita ingin yang kita sodorkan benar-benar yang dibutuhkan rakyat Jakarta. Jangan sampai kita hanya deal-dealan saja begitu kan, karena persoalannya sama seperti Pak Anies ini kan repot cari wakil, penolakan sana sini. Begitu juga nanti misalkan AHY kan Partai Demokrat misalnya, sedangkan di Kim partai besarnya Golkar misalnya, kan ada gengsi seperti itu ya Bang. Kita coba cari, makanya tadi saya bilang bagusnya memang ada sirkulasi elit Bang Zulfan, bukan itu aja terus yang makanya partai politik ini penting sekali kaderisasi. Jadi dengan adanya sirkulasi elit, saya menyambut baik kalau PDIP membawa calon bagusnya dari daerah ke sini. Saya menyambut baik kalau ada nggak? Ya kata DPP-nya ada, cuma belum diumumkan katanya. Siapa ya? Tahu juga. Jadi kita belum baca sampai sekarang kan? Iya. Artinya mereka masih membuka peluang dibawa dari daerah ke sini. Begitu juga misalnya Golkar bawa yang dari daerah ke sini. Seperti Pak Erlangga misalnya kemarin ngomong, kalau Pak RK yang kita majukan, rupanya begitu kita survei dengan nama lain, Pak RK-nya redup. Ya. Begitu nggak ada nama lain, Pak RK-nya naik. Kan itu survei mereka. Kami sangat mendukung sebenarnya ada sirkulasi elit itu. Jangan ini terus begitu. Ini menunjukkan ada stagnasi kaderisasi di partai politik. Gitu. Gelora ingin mendorong kita itu fresh begitu ya. Ini sebagai barometer misalkan ya ibu kota Indonesia, di samping ini kebutuhan warga Indonesia, warga Jakarta, gubernurnya pemimpinnya, tapi di sisi tugas partai politik juga harus jalan. Kader-kader terbaik bawa aja ke sini, kontestasi di sini. Kader terbaik Kim sepakati di sini, kader terbaik PDIP bawa ke sini. Jadi enak kita di sini bukan hanya adu tokoh saja, tapi mungkin mereka yang di daerah bukan berarti nggak lebih baik daripada yang di
nama-nama yang beredar ini begitu, yang sekarang Anies, RK, bukan berarti yang di daerah ini kurang baik, Bang Zul. Saya mendukung justru yang di daerah ini. Saya yakin betul 500 Karena memang ratusan kepala daerah kan ini. waktunya kan terlalu dekat antara pilpres dengan pilkada itu, Ya. ya, sehingga orang tidak sempat, baru selesai pilpres sudah persiapan pilkada. Sebenarnya waktu cukup kan, kita ya. penetapan pilpres bulan apa? Juni, Mei ya? Enggak. Mei kan? Iya, Maret ya? Mei. Mei apa Maret? Mei. Mei ya? 20 Mei kalau nggak Iya. salah ya. 20 Mei. Oke, kan ada waktu itu. Tapi kan masih ada gonjang-ganjing pilpres ini, masih ada, ya. Euforia juga masih ada bagi yang menang. Ya. Bagi yang kalah, gonjang-ganjing, protes segala macam, ketidakpuasan. Jadi waktunya ke Agustus itu dekat sekali. Kalau ke November memang jauh. Tapi kan pencalonan itu kan harus diajukan Agustus. Pendaftaran. Jadi waktunya singkat. Mau cari lagi orang daerah yang ini semakin jauh dari keyakinan, ya kan? Tapi kemarin kita ada contohnya, Bang Zul. Ahok itu juga di last minute nggak dikenal juga. Ahok itu dipasangkan dengan Jokowi waktu itu. Tiba-tiba nama Ya kan muncul. wakil. Wakil. Kalau wakil kan kalau Jokowi yang dipasang sama wakil ya. Mm-mm. Jangan Ahok sepatu aja menang Jokowi. Ya, jadi menurut saya ada kesempatan itu kalau mau. Ya. Cuman mungkin partai-partai ini kan cenderung berpikir simple, instan begitu, yang mudah dikenal, nggak ada lagi biaya Ya. iklan lebih besar misalkan. Tapi menurut saya tugas partai Tapi politik betul. beyond itu. Kalau Jokowi kan dari wali kota dibawa ke sini. Ya, Ya. Apa partai-partai nggak punya wali kota atau gubernur di daerah yang bagus? Pasti ada. pasti ada. Cuman menurut saya ini faktor waktu memang agak menyulitkan. Tapi kita lihatlah ya. Ya. Kita lihat nanti, kita mengharapkan ada nama-nama baru, figur-figur baru, segar, Ya. yang kemudian itu bisa membangkitkan semangat warga Jakarta untuk memilih dan membangun Jakarta. Ya, Betul. sepakat. Oke, terima kasih Ya, Kang Ujang, sama-sama. Mbak Eva, Sama-sama, Bang Irfan. Tengku, Zulkifli. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Amin. Saya tahu dia keluar dari PKS kenapa? Apa, Bang? Tidak boleh ada dua Zulkifli di ya kan? Ada satu kan Zulkifli Mansah, yang sekarang mantan gubernur NTB, NTB, mau maju lagi iya. katanya. Ini ada Zulkifli Usman, jadi udah harus pisah nih. nggak boleh ada dua. Gitu kan? Karena Nabi Zulkifli cuma satu. Zulkifli itu nama Nabi loh. Kalau nama Julfan itu sifat-sifat Nabi. Iya, top. Oke, terima kasih. Ya, Sampai jumpa sama-sama. lagi ya. Ya, Assalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.